Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ja'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab tafsir Juz Amma, Jawahir al-A'immah fi tafsiri Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa terus mengikuti, terus bisa hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca suratul Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu,
ay tanazzalu tumurun sapa al malaikatu, para malaikat. Asalnya tatanazzalu, tanazzala yatanazzalu, tatanazzalu, asalnya seperti itu, fi'il mudhari'. Tanazzalu tumurun sapa al malaikatu, para malaikat, wa jibrilu lan jibril, wa ruh itu adalah wa jibrilu lan jibril alaihi salam, tilkal lailata ing dalem mangkono-mangkono wengi. Qala wasdawuh sapa Abu Hurairah, al malaikatu utawi pira-pira malaikat, Lailatul Qadri ing dalem wengi qadar, ing dalem Lailatul Qadar, fil ardi ing dalem bumi, iku aktsaru luweh akeh min adadil hasa tinimbang saking wilangane krikil. Wa hadza ma sabata, dibalik kalau di situ ma sabata hadza, dibalik wa hadza lan utawi iki iku ma barang sabata kang wis tetep apa ma. Wa ikhtalafa lan wis beda pendapat sapa ulama fi ruhi atau waktu lifa gitu langsung, waktu lifa lan wis den beda wis beda pendapat fi ruhi ing dalem tafsire ar-ruh ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Ahaduha utawi salah sijine aqwal annahu satamane ar-ruh iku jibril. Wa qila lan den ucapaken iku ta'ifatun kelompok minal malaikati saking para malaikat. La tarahum ora ningali ing ta'ifah minal malaikah sapa al malaikatu para malaikat illa tilkal lailata, kejaba ing dalem mangkono-mangkono wengi. Khina yanziluna ing dalem nalikane tumurun sapa al malaikah atau ta'ifah minal malaikah ma bainal maghribi ing dalem antarane maghrib ilal fajri maring fajar. Wa qila lan ten ucapaken huwa utawi arwah iku malakun malaikat azimun kang agung. Hadirin rahimakumullah, salah satu keistimewaan Lailatul Qadar telah kita jelaskan kemarin, yaitu bahwa beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan beribadah di malam-malam lain yang enggak ada Lailatul Qadarnya selama 1000 bulan, yaitu sekitar 83 tahun 3 bulan. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, bahwa para malaikat di malam Lailatul Qadar dengan dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam itu turun ke bumi, sehingga dikatakan sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, para malaikat di bumi pada malam itu, para malaikat yang turun ke bumi pada malam itu jumlahnya lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Nah, lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi ini. Berapa jumlah kerikil itu? Kita nggak tahu hitungannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Jumlahnya sangat banyak sekali. Dan jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar
itu lebih banyak daripada bilangan kerikil yang ada di bumi. Hadirin rahimakumullah, dikatakan turun ke bumi karena memang para malaikat ini mereka adalah ahlus sama. Para malaikat ini adalah penduduk langit. Ketika dikatakan ahlus sama, penduduk langit, maka yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, kalau para malaikat ada di bumi itu karena diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Tetapi pada dasarnya para malaikat itu tempat tinggalnya ada di langit yang 7. Dalam sebuah hadis yang sering juga kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun." Tidak ada di langit yang 7 tempat 4 jari. Jadi tidak ada di langit itu tempat 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Artinya penuh, langit itu penuh dengan para malaikat. Nggak ada sejengkal pun, bahkan dalam sebagian riwayat sejengkal, shibr. Dalam satu riwayat 4 jari. Nggak ada tempat yang kosong di langit itu, kecuali di situ ada para malaikat. Yang mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjalankan sholat di atas langit. Ketika Nabi itu Mi'raj, Nabi melihatnya ada yang sedang berdiri, ada yang sedang ruku', ada yang sedang sujud. Maksudnya mereka itu sedang menjalankan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di langit yang 7. Nah, sehingga dikatakan ahlus sama, penduduk langit itu adalah para malaikat. Dari sini kita juga kita juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat di langit. Karena jika dikatakan sebagaimana dikatakan oleh orang Wahabi bahwa Allah itu bertempat di langit, berarti menyerupakan Allah dengan para malaikat, sama-sama bertempat di langit. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat muhkamat telah menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Telah ditegaskan, Allah telah menegaskan bahwa Allah itu enggak serupa dengan makhluk. Jika dikatakan bertempat tinggal di langit, maka sama dengan seluruh para malaikat yang mereka itu tempat tinggalnya di langit juga. Dan secara enggak langsung mereka juga mengatakan bahwa Allah itu berdesak-desakan dengan para malaikat di langit. Karena di langit sudah penuh. Tadi dikatakan enggak ada tempat longgar di sana, tempat kosong. 4 jari pun sudah enggak ada lagi. Kalau dikatakan kemudian Allah di langit, terus bertempat di sebelah mana? Wong tempatnya sudah habis. Penuh sesak dengan para malaikat di sana. Nah, maka waspada terhadap akidah Wahabi yang mengajarkan tentang tasbih dan tajsim. Mereka meyakini Allah serupa dengan makhluk. Mereka meyakini Allah berupa jisim yang bertempat di suatu tempat. Kadang mereka bilang ada di atas langit. Kadang mereka bilang berada di atas arsy. Kadang mereka bilang di atas langit sekaligus di atas arsy dan sebagainya. Wal'iyadzu billah, sebuah akidah yang rusak, yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, serta akidah seluruh umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Jadi para malaikat di malam Lailatul Qadar itu mereka turun. Nah, mereka turun ke bumi. Dan kita tahu siapa itu para malaikat. Para malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka adalah
hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka semuanya itu muslimun. Semua para malaikat itu semuanya beragama Islam. Enggak ada malaikat yang beragama selain Islam. Semuanya itu aulia, semuanya itu ta'i'un. Semua para malaikat itu taat kepada Allah. Semuanya wali. Makanya mereka para malaikat itu adalah tempat yang suci. Enggak pernah sekalipun dilakukan maksiat. Ada kemaksiatan dan kekufuran dilakukan di sana. Dan dari sanalah rahmat Allah turun melalui para malaikat dari langit ini. Sehingga langit itu dijadikan sebagai kiblat doa. Jadi kita berdoa menengadahkan tangan kita ke langit tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di langit. Tetapi karena langit itu adalah kiblatnya berdoa. Kiblat kita berdoa mana Al-Ka'batul Musyarrafah itu kiblat kita di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah. Sering kita menjelaskan tentang permasalahan ini untuk memperkuat keyakinan kita, keyakinan Allah ada tanpa tempat. Untuk membantah keyakinan kelompok Wahabi yang meyakini sebaliknya, keyakinan tasybih dan tajsim. Jadi para malaikat itu adalah mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat kepada Allah. Mereka bukan laki-laki, mereka bukan perempuan, mereka tidak menikah, mereka tidak beranak pinak. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar mereka turun ke bumi. Mereka turun ke bumi. Bayangkan makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah, para aulia Allah yang ada di langit turun ke bumi. Maka menunjukkan bahwa rahmah Allah itu turun memenuhi bumi ini. Rahmah Allah di malam itu memenuhi bumi ini di malam Lailatul Qadar. Maka betul-betul Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Karena malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan rahmah, malam yang penuh dengan keselamatan, kedamaian. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dikatakan waktu lifafir ruh. Kemudian diperselisihkan tentang makna ar-ruh. Kalau tadi sudah kita sampaikan, makna ar-ruh itu adalah Jibril. Dalam ayat dikatakan tanazzalul malaika war-ruh. Ar-ruh itu siapa? Pendapat yang mengatakan ar-ruh adalah Jibril. Terus maka jadi ar-ruh itu Jibril menurut satu pendapat. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa ar-ruh itu adalah kelompok malaikat yang belum pernah dilihat oleh para malaikat yang lainnya, hanya terlihat malam itu saja turun ke bumi. Jadi dia nama sekelompok malaikat yang sebelumnya belum pernah terlihat. Hanya pada malam ketika para malaikat itu turun ke bumi. Turunnya itu adalah bainal maghrib ilal fajr. Jadi di antara maghrib sampai dengan fajar. Dan ini nanti akan disebutkan. Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Fajar itu tulu'ul fajr, artinya sampai datangnya subuh. Ila huwa malakun azim. Nah, sebagian mengatakan ar-ruh itu adalah malaikat yang agung. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Ay bima tegese kelawan perkara arah wis perintah sapa Allah bihi kelawan ma.
wa qadahu lan wis wa qadahu lan ngodhoaken utawa wis nyiptakaken sapa Allah ing ma yatanazzaluna padha tumurun sapa al malaikah bikulli amrin lan saben perkara qadahu kang wis ngodhoaken sapa Allah wis nyiptakaken sapa Allah ing amr sapa Allahu Gusti Allah fitil kasata ing dalem mangkono-mangkono tahun ila qabilin maring tahun kang bakal teko. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Bi izni rabbihim min kulli amr. Jadi para malaikat itu turun dengan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan sesuatu yang telah diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar para malaikat itu naik dulu ke atas langit sebagian para malaikat, tidak semuanya. Karena para malaikat itu sebagian di antara mereka itu ada yang ditugaskan, diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur sebagian alam. Ini sudah kita jelaskan di surah awal ya, awal-awal. Yaitu pada penafsiran ayat fal mudabbirati amra, bahwa sebagian para malaikat itu diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ada yang ditugaskan untuk membagi rizki, ada yang ditugaskan menurunkan hujan, ada yang ditugaskan untuk menghembuskan angin, dan seterusnya. Nah, diberikan tugas-tugas mengatur sebagian alam semesta itu. Nah, tetapi pengaturan itu berdasarkan perintah dan berdasarkan ketetapan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemarin kita telah jelaskan telah tertulis di Lauhul Mahfuz di atas langit ketujuh. Pada malam Lailatul Qadar para malaikat naik ke atas langit ketujuh di Lauhul Mahfuz. Kemudian mereka menyalin apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau dia malaikat pencabut nyawa, yang ditulis ya yang berkaitan dengan tugasnya. Siapa saja yang dicabut nyawanya tahun ini, bagaimana caranya mencabut dan sebagainya, itu dia tulis. Bagi yang misalnya tugasnya untuk menurunkan hujan, maka yang dia tulis juga kapan turun hujan, hujannya ringan atau lebat atau bagaimana sifat-sifatnya, semuanya dia yang menulis itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian mereka pada malam Lailatul Qadar itu mereka turun, dikatakan bi izni rabbihim min kulli amr. Di sini dijelaskan bahwa mereka turun dengan dengan setiap perkara yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka dan telah ditakdirkan, ditentukan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sesuatu yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Kemarin sudah kita jelaskan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dijelaskan, dirinci setiap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maksudnya para malaikat di malam itu mereka naik ke Lauhul Mahfuz untuk menyalin takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
yang akan terjadi di alam dunia ini 1 tahun ke depan. Dan yang dimaksud seperti yang tadi kemarin kita sampaikan itu adalah malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Karena ada sebagian orang yang kemudian memahami bahwa maksud dari ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim dipahami itu Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kita katakan bahwa Lailatul Nisfi min Sya'ban memang Lailah Mubarakah, memang malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam istimewa. Tetapi bukan malam nisfu Sya'ban yang dikehendaki dengan ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan itu diperkuat apa yang dimaksud itu bukan Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan bahwa yang dimaksud itu Lailatul Qadar itu diperkuat oleh ayat ini, yaitu firman Allah biizni rabbihim min kulli amr. Nah, ini memperkuat bahasan yang fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itu yang dimaksud malam itu adalah Lailatul Qadar, bukan min. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya ay Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu salam kedamaian. Wa fi makna salam lan salam qaulani utawi pendapat teluru. Ahaduhuma utawi sijine qaulani annahu sa'tamane salam iku la yahdusu ora terjadi fiha ing dalam Lailatul Qadar apa daun penyakit, wala yursalu lan ora den kirim fiha ing dalam Lailatul Qadar syaitanun syaitan. Qalahu dawuh ing qaul sapa Mujahid, Imam Mujahid. Wasani lan utawi kaping pindho anas sak temen maknane salam iku al khairu kebagusan, wal barakatu lan keberkahan. Dawuh ing qaul sadat qadadah hadza utawi iki iku huwa ya hadza iku al qaul pendapat al-mu'tamadu kang mu'tamad. Dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa maksudnya salam? Salam ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa salam itu artinya bahwa di dalam atau pada Lailatul Qadar itu enggak ada penyakit yang enggak ada penyakit yang turun di malam Lailatul Qadar. Yang ada keselamatan dan enggak ada penyakit yang terjadi. Dan tidak pada malam Lailatul Qadar enggak ada setan yang dikirimkan. Ini menurut satu pendapat, yaitu pendapat Mujahid. Tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang bisa dibuat sebagai pegangan, itu makna assalam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Keberkahan artinya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Bahwa pada malam hari itu malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang bertambah-tambah kebaikannya, keberkahannya. Itu pendapat yang mu'tamad yang disampaikan oleh Qatadah. Jadi ada 2 penafsiran tentang makna salam. Hatta matla'il fajr ay ila waqti tulu'ihi, tegese maring wektu terbite fajar. Ju'ilat den dadeaken apa
Lailatul Qadar salaman ing salam likasrati salam krana salam fiha ing dalem Lailatul Qadar minal malaikati saking para malaikat. La tamurru ora lewat sapa malaikat bi mukminin kelawan mukmin wa mukminatin wan illa sallamat kajaba uluk salam sapa malaikah alaihi ing atase mukmin. Hadza utawi iki iku ghairu sahih ora bener. Laisa umumi ora ing atase umum innama huwa angin pestine utawi salam iku ala sholihina ing atase pira-pira wong saleh. Wa ba'din lan sebagiane wa ba'din ghairihim kang salihane as-sholih. Wa fi hadisi Anas lan iku ing dalam hadis Anas anna utawi sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah idza kana Lailatul Qadar tatkalane ana apa Lailatul Qadar iku nazala Lailatul Qadar tatkalane jadi apa Lailatul Qadar nazala tumurun sapa Jibril fi kabkatin ing dalem sekumpulan minal malaikati saking malaikah yusalluna pada bersolawat wa yusallimuna lan padha salam ala kulli abdin ing saben-saben kawula qaim kang jumeneng ibadah au qaidin utawa wong kang lungguh utawa qaimen kang jumeneng au qaidin utawa wong kang lungguh yadhkurullaha halih wong kang zikir Allah sapa kullu abdin qaimin au qaidin Allah azza wa jalla wal kabtu lan utawi al kabah itu adalah al jama'atu jamaah kabtin artinya al jamaah sekumpulan dari para malaikat. Hadirin rahimakumullah. Ila hatta matla'il fajar ila tulu'ihi. Jadi Lailatul Qadar itu dikatakan malam. Jadi itu maghrib sampai subuh. Jadi dikatakan Lailatul Qadar itu dari mulai maghrib sampai subuh, sampai terbitnya al-fajrus shadiq. Karena ada sebagian pemahaman Lailatul Qadar itu di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu malam yang penuh dengan keberkahan karena itu malam mustajab dalam doa. Tetapi Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang malam dari mulai tenggelamnya matahari waktu maghrib sampai dengan terbitnya fajar shadiq. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan tadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikatakan malam itu adalah malam salam. Ada sebagian yang mengatakan bahwa karena banyaknya salam yang diucapkan pada malam itu oleh para malaikat. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa pada malam itu para malaikat itu mengucapkan salam kepada setiap mukmin dan mukminah. Assalamualaikum, 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 kepada setiap orang mengucapkan salam. Tetapi dikatakan hadza ghairu sahih. Ini tidak benar. Pendapat seperti ini tidak benar. Tetapi bahwa ucapan salam yang disampaikan, yang dibaca oleh malaikat itu enggak kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang soleh saja. Jadi kepada orang-orang soleh saja dan sebagian orang yang bukan soleh, sebagian, enggak semuanya, tapi kepada orang soleh
dan kepada sebagian dari orang yang tidak soleh selain as-solihin. Kita tahu as-solihun artinya ya mereka orang-orang yang bertakwa. Itu namanya orang-orang yang soleh. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang pasti orang yang dikehendaki untuk mendapatkan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dekat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tentu saja adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, para aulia, para solihin, mereka itu yang kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar sangat besar. Bahkan sebagian para solihin setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Sehingga mereka bisa menilai, atau bahasa Jawanya itu bisa meniteni. Nah, bisa meniteni itu gimana? Bisa menandai, menandai. Sebagian dalam kitab-kitab para ulama seperti Imam Ghazali misalnya, itu memberikan menandai. Kalau misalnya Ramadannya mulai hari ini, maka Lailatul Qadarnya hari ini. Itu sebenarnya bukan kepastian. Bukan kepastian, tetapi itu berdasarkan pengalaman. Karena mereka seringnya mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun. Lailatul Qadar karena mereka adalah as-solihun, al-muttaqun, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, aulia. Mereka bisa melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Bahkan sebagian mereka setiap tahun. Nah, sedangkan sebagian orang yang bukan orang soleh, seperti kita, itu kan sulit ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan makna melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu sulit. Nah, sulit itu maksudnya jauh kemungkinan. Meskipun ada juga di antara kita yang melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi kalau kita tanya kepada masyarakat secara umum, ketika kita sudah menjelaskan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, yang pertama, dia melihat wujud dari para malaikat yang turun ke bumi. Kita tanya, apakah kalian pernah melihat? Nggak ada satupun. Ini masyarakat umum ya, nggak ada satupun yang pernah mengaku melihat tanda itu. Di antara tandanya lagi adalah dia bisa mendengar gemuruh suara tasbih dari para malaikat yang turun ke bumi. Kamu pernah nggak dengar seperti itu? Dia bilang nggak pernah dengar juga. Tandanya lagi adalah dia melihat pepohonan di luar itu terlihat rukuk dan sujud. Ada nggak yang pernah melihatnya? Nggak ada juga yang pernah melihat. Entah nggak ngaku atau memang nggak pernah betulan. Ya, tapi jelasnya secara umum mereka nggak pernah lihat itu. Cara tandanya lagi melihat cahaya yang sangat terang. Yang cahaya itu bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, bukan cahaya bintang, bukan cahaya listrik, tapi cahaya ciptaan Allah. Ya, sebagai tanda seseorang itu yang melihatnya itu mendapatkan Lailatul Qadar. Nggak ada juga yang menyaksikan tanda-tanda itu. Tanda Lailatul Qadar, orang mendapatkan yang melihatnya baik dengan yaqadzatan, dalam keadaan jaga tidak tidur, itu peringkat pertama. Ada yang melihatnya ketika seseorang sedang tidur, itu peringkat yang kedua. Dia tidur melihat tanda-tanda itu. Atau orang melihat dengan mata kepala sendiri di malam itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, kebanyakan orang ternyata nggak dapat itu karena memang nggak semua orang diberikan anugerah itu.
Karena ini kan malam istimewa. Malam istimewa itu tentu nggak diberikan kepada setiap orang yang untuk memperolehnya. Nah, tapi bagi kalangan para aulia, kalangan soleh yang ternyata mereka biasa untuk menyaksikan tanda-tanda tersebut. Tapi bagi kalangan umum, seakan-akan mereka kemudian menjadi sebuah sebuah semacam kesimpulan dari sebagian mereka bahwa itu nggak mungkin mereka mendapatkannya. Mereka kemudian bahkan sebagian menjadi ragu, benar nggak yang diucapkan itu? Karena dia nggak pernah menyaksikan. Dia sudah melewati Ramadan 50 kali karena umurnya sudah 50 tahun. Dia sudah melalui Ramadan, sudah 60 kali Ramadan, tapi nggak pernah lihat yang dibilangkan Pak Ustadz itu misalnya. Kemudian dia menjadi ragu, benar nggak yang diomongkan? Dikira yang diomongkan itu hanya sekedar dongeng atau sekedar omong kosong, nggak ada kenyataannya. Sebagian menganggap seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah fakta kenyataan bagi kalangan orang-orang soleh. Itu hal melihat tanda Lailatul Qadar itu sudah biasa bagi mereka. Kita nggak pernah, atau kita mungkin hanya sekali atau dua kali melihatnya, itu karena ya kita kondisinya seperti ini. Kita bukan orang soleh, kita bukan orang yang bertakwa. Tapi ada sebagian orang yang meskipun dia bukan orang bertakwa, tetapi dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Yang artinya dia mendapatkan Lailatul Qadar pada tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, apabila dia melihatnya dalam kondisi mimpi, yang berikutnya dia nggak melihat tanda apapun, tetapi di malam itu dia beribadah kepada Allah, dia mendapatkan fadilahnya, dia mendapatkan keutamaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita bercerita tentang Lailatul Qadar, itu ada sebagian orang itu yang menganggapnya kita itu bercerita kosong, yang nggak ada faktanya. Padahal itu karena mereka sendiri, ya, artinya mereka sendiri yang nggak pernah berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Kalau setiap bulan Ramadan hanya gembar-gembor saja, artinya ayo kita bagaimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi tidak pernah ada usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kalau dia puasa betul-betul misalnya, menjauhi hal-hal yang diharamkan di bulan Ramadan, misalnya beribadah, mengisi malam dan siang dengan ketaatan dari mulai awal Ramadan sampai akhir, tentu harapannya itu sangat besar untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan peringkat yang tinggi, dengan melihat tanda-tanda Lailatul Qadar tersebut, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang soleh dan juga kepada sebagian orang yang bukan soleh. Itu tidak kepada semuanya orang mukmin, sebagaimana pendapat lain. Disebutkan di dalam hadis, idza kanat lailatul qadar nazala jibrilu fi kab'in al malaikati yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin imin aw qa'idin yadhkurullaha azza wa jalla. Jadi pada malam Lailatul Qadar Jibril turun
dalam rombongan para malaikat, golongan kelompok para malaikat yang mereka yusalluna wa yusallimun, membaca sholawat dan salam kepada setiap, artinya mendoakan kepada setiap hamba yang apakah dia berdiri atau duduk, berzikir kepada Allah. Mereka menjalankan sholat, mereka berzikir di malam itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya akan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan pengertian mendapatkannya dengan melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan keberkahannya. Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, tetapi tidak ditentukan waktu tepatnya, malam apa dan malam keberapa, tidak ditentukan. Tetapi kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa yang paling sering Lailatul Qadar itu terjadi pada, sehingga Nabi SAW kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau itu semakin kuat semangatnya di dalam beribadah kepada Allah. Meskipun beliau sebelumnya juga seperti itu, tetapi lebih kencang lagi ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Karena memang kebanyakan Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih sering lagi di malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Sering lagi itu di malam 27 Ramadan. Sehingga sering di umat Islam di berbagai belahan dunia itu di malam 27 Ramadan itu mengadakan iltimas Lailatul Qadar, mengadakan sebuah acara yaitu menyambut Lailatul Qadar di malam 27 Ramadan. Tetapi enggak ada waktu yang pasti sebenarnya, seperti yang kemarin kita sampaikan, bisa saja Lailatul Qadar itu di malam genap. Kita katakan Al-Quran diturunkan malam 24 Ramadan di malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar pertama di saat Al-Quran turun itu malam genap, malam 24 Ramadan. Dan bisa saja terjadi itu di pertengahan Ramadan, bisa saja terjadi di 10 pertama Ramadan. Semuanya hal yang mungkin. Hikmah dari itu semuanya, dirahasiakannya waktu tepat turunnya Lailatul Qadar agar kita ini beribadah sejak awal. Nah, sejak awal Ramadan kita sudah semangat di dalam beribadah kepada Allah, berbuat ketaatan. Nah, agar nanti menepati, mana tahu di awal kita sudah bertepatan dengan amal ibadah yang kita lakukan pada hari-hari tersebut. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas penafsiran suratul Qadar dan kita akan masuk pada suratul Bayyinah. Semoga Allah memberikan keistiqamahan kepada kita. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa walidayya wa